namanya Tebet Eco Park. Begitu kita bikin taman begini, maka ini menjadi ekosistem hijau. Binatang pun berdatangan, burung-burung. Sekarang tadi saya lihat di sini, sekarang udah lebih banyak burung-burung dibandingkan dulu. Karena mereka kemudian menemukan satu tempat yang mereka bisa tinggal secara nyaman. Dan ini nanti akan kita siapkan juga untuk bisa memfasilitasi makhluk hidup yang ada di sekitar tempat ini. Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, meraih penghargaan bergengsi bertaraf internasional Presiden Design Award Singapura. Taman yang dibangun pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu memenangkan Design of the Year 2023. Baru saja diumumkan selamat kepada Tebet Eco Park Design of the Year di Presiden Design Award 2023, tulis Instagram Desain Singapura Council pada Rabu kemarin. Pendiri Siura Studio yang merancang Tebet Eco Park, Anton Siura, menyampaikan taman tersebut didesain dengan mengusung 3 konsep utama dalam pengembangannya, yakni fungsi ekologi, ruang sosial, edukasi, serta rekreasi. Saat Tebet Eco Park dibuka pada April 2022 lalu, banyak respon positif dari berbagai komunitas dan pemerhati desain. Hal itu membuka mata pemerintah apa yang dibutuhkan masyarakat terkait bagaimana taman yang baik untuk semua, khususnya di Jakarta. Untuk diketahui, Taman Tebet atau yang sekarang dikenal dengan nama Tebet Eco Park yang direvitalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinobatkan sebagai taman kota terbaik dalam penganugerahan penghargaan Adipura. Tentu saja penghargaan ini diklaim oleh para buzzer politik sebagai kerja Heru Budi Hartono. Padahal penghargaan dalam bentuk plakat Adipura kategori taman terbaik ini adalah kerja Anies Baswedan. Plakat Adipura tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Dalam kesempatan ini, Munjirin juga menerima Piala Adipura kategori kota metropolitan, seperti wilayah kota kabupaten lainnya di Jakarta. Ini berkat kerjasama semuanya. Penganugerahan penghargaan Adipura ini digelar di Auditorium Dr. Sujarwo, Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta Pusat. Taman Eco Park dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk menjadi ruang publik atau ruang ketiga di Jakarta. Selain ruang publik yang aman, nyaman, dan setara bagi warga, Tebet Eco Park bisa diakses gratis untuk menikmati keindahan alam terbuka di tengah kota. Konsep Eco Park di taman ini semakin terasa dengan pengaplikasian vegetasi dan tanggul alami, serta teknik soil bioengineering di saluran air yang ada di dalam taman. Selain membantu meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, pendekatan ini juga menyerasikan kembali saluran air dan taman yang dilalui sebagai satu kesatuan ekosistem yang alami. Dengan demikian, kualitas air dapat diperbaiki dan keanekaragaman hayati dapat dipulihkan. Masyarakat Jakarta itu memiliki ruang bersama yang kami biasa istilahkan ruang ketiga. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang di antara keduanya. Nah, taman, kemudian trotoar, kemudian lapangan-lapangan itu adalah termasuk sesungguhnya ruang ketiga itu ada di mall, itu ruang ketiga juga, coba dikelola oleh swasta. Nah, kita ingin negara atau pemerintah menyiapkan ruang ketiga untuk masyarakat bisa berinteraksi, bisa merasakan kebersamaan, bisa merasakan kesetaraan. Itu sebabnya taman di Jakarta dibangun dengan konsep park. Kalau bahasa Inggris ada dua, ada garden, ada park. Kalau garden itu adalah tempat untuk kita menikmati tanaman, menikmati bunga, menikmati intinya menikmati tanaman untuk dipandang. Karena itu serba nggak boleh dipegang, serba nggak boleh diinjak, rumput nggak boleh diinjak, kemudian tanaman-tanaman juga untuk ditonton karena itu garden. Tapi kalau park itu tempat bermain. Nah, kota-kota itu harus lebih banyak park. Nah, kita selama ini tamannya itu dibangun sebagai garden. Jadi kalau lihat Taman Tebet ini tamannya penuh dengan tempat untuk aktivitas anak-anak, aktivitas lansia, dan sebuah taman harus bisa memfasilitasi 4 kelompok yang paling dasar: penyandang disabilitas, lansia, perempuan, terutama ibu hamil, kemudian keempat anak-anak. Tebet Eco Park diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 23 April 2022 lalu. Taman ini merupakan revitalisasi dari Taman Tebet.
Nama Eco Park dihadirkan untuk memunculkan keindahan alami melalui pemulihan ekosistem dan ruang terbuka hijau dan biru dengan fasilitas taman yang bisa mengakomodasi aktivitas warga. Tebet Eco Park menurut Anies lebih dari sekedar membangun tempat interaksi. Taman ini menjadi tempat mengirim pesan kepada penghuni kawasan urban bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan beton pencakar langit dan beton yang mencekram bumi, di tempat ini diubah menjadi tempat kehijauan dan kebiruan bersatu. Tebet Eco Park menjadi mode ideal pembangunan taman di ibu kota. Seiring pertumbuhan kota yang pesat, kehadiran taman semakin dibutuhkan oleh warga sebagai tempat interaksi antar warga atau warga dengan alam. Anies dalam akun Instagramnya sempat menyampaikan, Tebet Eco Park merupakan taman berskala besar ketiga yang direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap taman-taman di Jakarta ramah anak dan keluarga setelah direvitalisasi. Tebet Eco Park adalah taman berskala besar atau taman grande ketiga yang direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta setelah Taman Mataram dan Taman Puring. Taman-taman kota di Jakarta direvitalisasi menjadi taman dan ruang terbuka hijau yang ramah anak dan keluarga. Selain itu, taman sebagai sarana interaksi warga yang dapat diakses oleh siapapun, termasuk penyandang disabilitas. Dalam unggahannya, Anies juga menyertakan foto-foto momen berkeliling di Taman Eco Park. Anies juga bertanya apakah masih ada yang kurang dari Tebet Eco Park. Ia mengajak warga menyampaikan saran soal Tebet Eco Park lewat aplikasi. Namun, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup sementara Tebet Eco Park Jakarta Selatan. Taman ini bakal ditutup hingga akhir Juni mendatang. Penutupan dilakukan setelah sempraut PKL dan parkir liar. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan rapat untuk mengambil langkah antisipasi keramaian di Tebet Eco Park. Jumlah orang yang sekedar beraktivitas jalan juga tinggi. Ini akan membuat kawasan lebih maju karena semua akan mendadak punya kesempatan yang lebih sama. Parkir, lalu sambil jalan kaki sambil pilih mau mampir kemana. Karena begitu kita siapkan tempat seperti ini, itu membuat warga punya perasaan kami terfasilitasi, kami bisa bersama dengan keluarga, kami bisa beraktivitas yang menyenangkan, yang harapannya itu akan makin meningkatkan perasaan bahagia bagi warga Jakarta. Nah, Taman Tebet ini menjadi unik karena dia adalah park 7 hektar, tapi di dalamnya ada 8 zona yang merupakan seperti garden. Jadi di dalam park ada garden. Itu yang kita lakukan di Taman Tebet ini. Namanya Tebet Eco Park.